Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar. Kalau kita disuruh menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak bisa menghitung nikmat. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menjadi Islamnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau membawa agama Islam tidak begitu mudah. Beliau membawa agama Islam banyak pengorbanan. Bahkan darah beliau, keringat beliau, tenaga beliau, dan keluarga beliau harus ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan, di sini Al-Fakir akan membahas atau mengambil jodoh tentang kebahagiaan yang hakiki. Apa itu kebahagiaan yang hakiki? Mari simak ceramah Al-Fakir. Ketika Anda bangun di waktu subuh, Allah memilih Anda untuk bangun dan sholat subuh. Begitu banyak umat Nabi Muhammad, begitu banyak orang yang sehat jasmani dan rohaninya, namun Allah tidak izinkan mereka untuk bangun subuh. Justru Anda yang Allah pilih untuk bangun subuh di antara beribu-ribu manusia di muka bumi ini. Artinya apa? Ketika kita mengawali hidup, menanamkan yang namanya kebaikan, dan begitu pula dengan kita sebelum tidur. Kalau kita melakukan amalan kebaikan, contoh kita sebelum tidur kita berwudu. Rasul perintahkan kita tidur menghadap kiblat. Kalau kita mengawali segala sesuatu dengan kebaikan, insya Allah kedepannya kita jalani hari-hari kita dengan kebaikan. Begitu sebaliknya, kalau kita sebelum tidur kita awali dengan maksiat, subuh pun tidak bangun, apalagi tahajud, tidak mungkin itu semua. Karena Andalah yang Allah pilih untuk menjalankan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ketika Anda mulai bosan menjalani sesuatu kebaikan, ingatlah jaminan Allah. Allah katakan, barang siapa yang berbuat amal soleh, min zakari aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah akan berikan kebahagiaan nanti di surganya Allah SWT. Masya Allah. Kalau kita mengerjakan sesuatu, sudah ada janjinya, lantas kenapa tidak kita laksanakan? Malah kita mengerjakan suatu maksiat. Memang sudah ada janji Allah kalau kita menjalankan maksiat, ya di mana? Di mana lagi kalau bukan di neraka tempatnya? Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, saya ada satu cerita seorang penjual kapuk. Suatu ketika seorang penjual kapuk tersebut berdagang keluar dari rumahnya. Ia berpamitan dengan istrinya untuk berjualan kapuk di pasar. Namun pada akhirnya
si penjual kapuk tersebut berduduk di pasar dan menunggu orang membeli kapuk-kapuknya. Alhasil tidak ada satu orang pun yang membeli kapuknya. Tetapi beliau tidak putus asa. Beliau tetap bekerja, berusaha bagaimana laku kapuk tersebut. Singkat cerita, ketika seorang tukang kapuk tersebut berjalan ingin pulang karena dagangannya sudah tidak ada yang beli satupun orang, berjumpalah dengan seorang tukang penjual ikan dan mereka saling menegur. Ditanya dengan seorang tukang ikan tersebut, "Wahai engkau yang menjual kapuk, apakah daganganmu sudah habis?" Dijawab oleh penjual kapuk tersebut, "Tidak satu orang pun yang membeli kapuk saya." Bayangin, ketika kita berjualan, tidak ada satu orang pun yang membeli dagangan kita. Bagaimana sikap kita? Pasti kita mempunyai rasa kecil di hati, sikap kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah sholat, kita bersabar, kita bersedekah, tapi dagangan kita satu pun tidak ada yang membeli. Seorang tukang kapuk tersebut sudah bertawakal kepada Allah, sudah bersabar kepada Allah, namun Allah tidak memberikan begitu saja. Dan orang tukang kapuk tersebut tidak menyerah begitu saja. Intinya seorang tukang kapuk tidak kecewa kepada Allah. Mungkin ini belum rezeki beliau. Dan bertemu mereka, seorang tukang penjual ikan dan seorang penjual tukang kapuk tersebut. Mereka menukarkan barang dagangannya. Yang menjual ikan, dia juga berjualan. Tidak satupun ikan yang dijual itu dibeli orang, sampai ikan tersebut sudah mau busuk. Jadi si tukang ikan ingin menukarkan dagangannya kepada tukang kapuk tersebut. Dan ditukarkanlah dagangan mereka. Mereka membawa pulang dagangan mereka. Dan pada sampai di rumah, seorang tukang kapuk tersebut membawa ikan dari tukang si penjual ikan tersebut, diberikan kepada istrinya. Si tukang kapuk berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku sudah berjualan di pasar, tidak satu orang pun yang membeli daganganku. Padahal aku sudah sabar, aku sudah berusaha, namun Allah belum memberikan rezeki kepada kita." Dan istrinya pun berkata, "Tidak apa-apa wahai suamiku, apapun yang ada hari ini, apapun yang ada, patut kita syukuri, karena itu nikmat Allah." Dan dipotonglah ikan tersebut kepada istri seorang penjual tukang kapuk tersebut. Dan pada akhirnya, di dalam ikan tersebut, istrinya membelah di bagian kepala, terdapat mutiara. Banyak mutiaranya. Namun mereka senang sekali. Dan pada akhirnya mereka pergi ke pasar membawa mutiara-mutiara tersebut. Sampai di pasar, si tukang kapuk dan istrinya menawarkan mutiara kepada tukang emas di pasar. Dan ini jawaban si tukang emas tersebut, "Wahai engkau yang mempunyai mutiara ini, uangku tidak cukup untuk membeli mutiaramu." Bayangin, seseorang kalau ia tidak jujur, pasti ketika ia membeli, ada orang yang menjual emas atau mutiara yang mahal, namun si penjual tersebut tidak tahu harganya berapa. Malah si tukang emas tersebut
berkata, "Wahai engkau, uangku tidak cukup untuk membayari mutiaramu. Pergilah engkau ke toko sebelah." Dan si tukang kapuk tersebut membawa emasnya atau mutiaranya dengan istrinya, dan ditawarkan kepada si tukang emas di sebelahnya. Dan tukang emas kedua kalinya berkata sama seperti yang pertama tadi, "Maaf, uang saya tidak cukup untuk membayar mutiara Anda. Pergilah Anda ke toko emas sebelah sana." Didatangin lagi ke toko emas, dan toko emas berkata, si penjual emas, "Wahai engkau yang mau menjual mutiara, kalau engkau mau uang saya ada sekian, kalau dihitung dengan mutiara Anda, uang saya tidak mencukupi untuk membeli mutiara Anda." Lalu si tukang kapuk tersebut menerima uang si penjual emas tersebut, dan pulanglah si tukang kapuk membawa uang begitu banyak. Dan di perjalanan, si tukang kapuk ini dengan istrinya berjumpa dengan pengemis 2 orang. Contoh uangnya ada 10 juta. Ia infakkan 50% kepada si pengemis 2 orang tadi. Bayangin nih, kalau kita mempunyai uang 10 juta, kita baru mendapat uang 10 juta, kita beri orang uang 5 juta, bagaimana rasa kita? Pasti tidak rela kita. Paling ikhlasnya kita berikan pasti 20.000 kepada seorang pengemis. Dan si tukang kapuk tersebut memberinya 5 juta, 50% dari apa yang dia dapat. Dan pergilah si tukang kapuk dengan istrinya di rumah. Setelah sampai di rumah, pengemis 2 orang tadi datang dan mengembalikan uang 5 juta tersebut kepada tukang kapuk dan istrinya. Lihat nih, dengar. Si pengemis 2 orang tadi mengatakan kepada si tukang kapuk, "Wahai pemuda, ini saya kembalikan uang Anda. Saya tidak butuh dengan uang Anda." 2 orang pengemis tadi bukan pengemis sebenarnya, melainkan 2 orang pengemis tadi ia menjelma sebagai pengemis, padahal ia 2 orang malaikat Allah perintahkan untuk menguji si tukang kapuk dengan istrinya yang baru mendapatkan uang, apakah ia rela uangnya diberikan kepada seorang pengemis atau tidak. Masya Allah, kita patut mencontoh si tukang kapuk dengan istri tadi. Kesimpulannya adalah, ketika kita mempunyai rezeki, berapapun itu bentuknya, ketika ada orang yang lebih membutuhkan kepada kita, ada hak mereka di harta kita. Dan jangan coba-coba apa yang Allah kasih tidak kita sedekahkan sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari seorang tukang kapuk dengan istrinya. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya Al-Fakir mohon maaf apabila terdapat lisan Al-Fakir yang tidak berkenan atau tidak layak dibicarakan. Al-Fakir mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir mohon ampun. Kepada ma'asyiral muslimin, Al-Fakir mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.